Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Melihat Xiao Yan yang sedikit lemah, Yang buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Yang bertanya khawatir. Aku baik-baik saja, ada apa dengan keluargamu? Xiao Yan khawatir, jika keluargamu masih memiliki kaisar, maka keluarga Xiao akan dalam bahaya. Kaisar tertinggi keluargamu pada dasarnya dibunuh olehmu, sedangkan untuk keluargamu, aku khawatir mereka akan terpecah, kata Yang. Adapun harta keluargamu, pada dasarnya ada di sini. Yang meletakkan 3 cincin di tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihatnya, tidak ada apa-apa, dan melemparkannya langsung ke cincinnya sendiri. Kaisar tertinggi keluarga Xiao sedikit menyakitkan. Ini semua adalah tabungan keluargamu. Meskipun tidak sebanding dengan keluarga Xiao, itu masih jumlah yang sangat besar. Tapi, jika diberikan kepada keluarga Xiao setidaknya bisa, perkembangannya lebih baik. Tetapi Yang dan Yang Chen merasa tidak ada apa-apa. Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk membunuh anggota keluargamu, yang pantas untuk Xiao Yan. Xiao Yan secara alami merasakan pikiran para tetua klan Xiao, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa, dia memiliki kegunaan lain untuk dana tersebut. Aku akan mengajakmu istirahat dulu, Yang menatap Xiao Yan dan berkata. Namun, tiba-tiba, wajah Xiao Yan menjadi jelek. Saya tidak tahu kapan seorang pria berpakaian hitam berdiri di depan Xiao Yan. Pria itu menatap Xiao Yan dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Pengunjung itu menatap Xiao Yan tanpa menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Di sisi lain, Yang dan Yang Chen berdiri di depan Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan tempur Xiao Yan lebih rendah dari mereka. Putra Liga Hitam, tanda tim Liga Hitam. Sebagai kapten tim Aliansi Hitam, dia muncul di Lingzhu saat ini, dan Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Mark? Sekarang kamu bukan lawanku. Jika kamu berada di masa jayamu, aku mungkin harus mundur. Tapi sekarang, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Mark memandang Xiao Yan dan berkata, tetapi Mark tidak bergerak. Meskipun keterampilan bertarung Lotus Api Anda kuat, gejala sisa juga sangat kuat. Jika bukan karena kecerobohan patria keluargamu, atau patria keluargamu tidak mengirim semua kaisar tertinggi pada awalnya, dia hanya mengirim 3, 1 untuk disembunyikan, Anda dapat menggunakannya. Setelah pertarungan Lotus Api, dia akan membiarkan kaisar tertinggi lainnya, C+OM keluar dengan hasilnya, atau, bahkan jika dia secara langsung menggunakan 4 kaisar tertinggi, tetapi keluargamu masih harus memiliki kekuatan tingkat kaisar. Bagaimana jika mereka membunuhmu saat ini? Mark memandang Xiao Yan dan berkata, dengan sedikit status mengajar. Perasaan Hei Meng adalah gelombang demi gelombang, mulus, membunuh orang. Hanya itu yang aku inginkan. Xiao Yan, aku harap ketika kita bertemu lain kali, kamu benar-benar memiliki modal yang bisa aku hadapi. Setelah Mark selesai, sepasang sayap biru muda muncul di belakangnya dan menerbangkan Mark ke Gao Gao. Di udara, sebenarnya ada beberapa monster terbang besar yang tersembunyi di awan di ketinggian. Murid Xiao Yan menyusut, dan dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Aliansi Hitam tidak sepenuhnya mundur, tetapi bersembunyi di langit ini. Jika mereka menyerang saat ini, klan Xiao akan dihancurkan. Tuan Istana Xiao, karena kamu telah berhasil menembus Kaisar Abadi, maka tolong patuhi aturan daratan, dan serahkan rekonstruksi aula cabangmu kepada Wakil Ketua Aula. Tuan Aliansi memiliki perintah, tidak peduli jika kamu meninggalkan waktu ini secara pribadi dan menyebabkan aula cabang mengenai kehancuran, saya harap Hall Master Xiao akan terus bekerja keras dan melayani Black Lions. Mark memandang Hall Master Xiao dan berkata, bawahanku pasti akan memenuhi harapan tinggi dari Hall Master. Hall Master Xiao berkata dengan hormat. Bersiaplah untuk kembali. Mark melirik ke arah keluarga Xiao, dengan warna lembut di matanya, bertanya-tanya apakah ada takdir untuk bertemu lagi. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat orang-orang dari Aliansi Hitam yang secara bertahap pergi. Xiao Yan juga mengerti mengapa Xiao Yuting sangat menyebalkan. Dengan pengintai di seluruh benua, Aliansi Hitam dapat sepenuhnya menyembunyikan dan memberi Anda pisau di belakang saat Anda akan mati. Siapa mereka? Yang memandang Xiao Yan dan bertanya. Orang itu barusan adalah Kapten Tim Hei Meng, dan juga Putra Suci Hei Meng. Xiao Yan menunjukkan sedikit kepahitan di sudut mulutnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Hei Meng bahkan bisa mengenali dirinya sendiri, saat dia memakai riasan. Omong kosong, Aliansi Hitam memiliki sejarah panjang di daratan, karena Anda tahu tata rias. Bagaimana Aliansi Hitam, sebagai kekuatan utama, tidak tahu bagaimana menemukan cara untuk mengidentifikasi orang, selain pil pengubah bentuk yang dapat digunakan sebagai pil palsu, seperti untuk teknik penyamaran tingkat rendah lainnya, bagaimana mungkin Mark of the Black Lion Sensan tidak tahu? Hanya saja kata-kata Xiao Yan mengejutkan Yang dan Yang Chen.
Bagaimana mungkin orang-orang bangsawan dari aliansi hitam tertarik untuk datang ke tempat seperti itu? Namun, pada saat ini, tetua klan Xiao tiba-tiba menembak dan meninju dada Xiao Yan. Tiba-tiba Xiao Yan, yang sudah memuntahkan darah dari luka parah, terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Penatua, apa yang kamu lakukan? Yang bertanya, menatap tetua klan Xiao di depannya. HMPH, Xiao Yan, sial, jika bukan karena dia, putraku satu-satunya tidak akan mati di tangan sekelompok orang itu. Kenapa dia membuat masalah di luar? Tapi dia ingin klan Xiaoku menanggungnya. Hari ini saya akan menaruh kata-kata saya di atasnya. Di sini, klan Xiao memiliki dia tanpa saya, dan dengan saya tanpa dia. Penatua klan Xiao melirik Xiao Yan, dan dia marah dengan Xiao Yan pada awalnya. Tapi itu pecah sepenuhnya saat ini. Tetua klan Xiao berjalan menuju arah klan Xiao. Yang buru-buru membantu Xiao Yan dan berkata, Penatua ini adalah orang tua dari klan Xiao. Jika dia keberatan, klan Xiao mungkin akan kesulitan menerimamu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli. Saya tidak terlalu peduli tentang semua ini sejak awal. Ketika saya kembali ke Lingzhou kali ini, saya baru saja kembali untuk melihat klan Xiao dan memberikan kompensasi. Kali ini malapetaka klan Xiao benar-benar datang karena aku. Klan Xiao menyalahkanku, dan aku tidak punya keluhan sama sekali. Xiao Yan dengan enggan berdiri dan berkata kepada Yang bahwa aliansi hitam terlalu kuat. Jika aliansi hitam bersikeras untuk bergaul dengan klan Xiao, maka klan Xiao mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka pergi ke ujung dunia, bumi. Saya khawatir saya tidak akan bisa menembak keluarga Xiao. Lebih baik kamu sembuh dulu. Saudara dan saudari kami akan melindungimu. Yang dan Yang Chen berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera mengangguk. Pertempuran ini Xiao Yan menghabiskan banyak. Jika bukan karena penggunaan keterampilan Xiao Yan, pada dasarnya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menang melawan 5 kaisar. Xiao Yan duduk di tempat dan mulai pulih. Yang memandang Xiao Yan dengan sedikit terkejut di wajahnya, berpikir bahwa Yang mengikuti pengaturan Xiao Sun dan menguji kekuatan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan kuat pada saat itu, dia mungkin menjadi lawan kaisar tertinggi. Tetapi dalam waktu singkat, Xiao Yan benar-benar menerobos tingkat kaisar dan mencapai kaisar. Selain itu, ada kekuatan tempur yang mengerikan. Meskipun pertempuran ini memiliki banyak keberuntungan, itu sudah cukup untuk melihat kekuatan Xiao Yan. Sementara Yang dan Yang Chen menjaga Xiao Yan, mereka juga mulai menyembuhkan diri mereka sendiri. Di bawah serangan aliansi hitam, luka mereka sangat serius. Tapi saat ini, klan Xiao sedang berselisih. Tetua klan Xiao sudah menyampaikan berita penyelamatan klan Xiao kepada klan Xiao. Oleh karena itu, ada juga dua pendapat di dalam klan Xiao. Salah satunya adalah pendapatnya adalah untuk mengusir Xiao Yan dari klan Xiao, dan tidak pernah mengizinkannya untuk asteris-asteris. Salah satunya adalah membiarkan Xiao Yan tinggal di keluarga Xiao. Yang pertama menempati mayoritas, yang terakhir hanya beberapa. Bagaimanapun, Xiao Yan membawa malapetaka seperti itu ke klan Xiao, dan tidak mungkin klan tidak memiliki kebencian di hati mereka. Tapi saat klan Xiao sedang berbicara, Xiao Yan sudah meninggalkan wilayah klan Xiao bersama Xiao Wanxing. Klan bertengkar tentang urusanmu, tapi kamu tidak memperhatikannya. Xiao Wanxing menatap Xiao Yan yang sedikit malas, dengan nada tidak puas. Jika mereka ingin bertengkar, bertengkar saja, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Jika Xiao Yan ingin tahu tentang klan Xiao, cara terbaik secara alami adalah menemukan Xiao Wanxing. Lainnya, kurang dari Xiao Yan, anggota klan Xiao, tidak nyaman. Ini untukmu. Xiao Yan mengeluarkan kekayaan yang didapatnya dari Yang dari cincin dan melemparkannya ke Xiao Wanxing. Apa ini? Xiao Wanxing bertanya dengan bingung. Ada semua kekayaan keluargamu. Jika mulai mengalahkan klan Xiao, dia harus siap untuk dihancurkan. Kali ini, karena insiden saya, klan Xiao telah membawa bencana besar, dan saya tidak banyak uang untuk kompensasi, jadi Anda harus merampok keluargamu untuk kompensasi. Anda memberikan sebagian kepada kerabat almarhum klan Xiao sebagai kompensasi untuk mereka. Adapun sisanya, anggap itu sebagai hadiah dari saya untuk klan Xiao. Xiao Yan memandang Xiao Wanxing dan berkata, orang-orang dari klan Xiao mati karena kamu, tetapi kamu hanya menggunakan uang untuk menebusnya. Xiao Wanxing memandang Xiao Yan dan bercanda. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Jika kamu ingin aku membayar hidupku, aku akan segera pergi. Xiao Yan memandang Xiao Wanxing dan berkata. Puff, Xiao Wanxing tidak bisa menahan tawa. Meskipun klan sangat memusuhi Anda di permukaan, mereka masih berterima kasih kepada Anda di dalam hati mereka. Jika Anda tidak muncul saat ini, saya khawatir klan Xiao pasti akan dimusnahkan. Xiao Wanxing kata Xiao Yan. Pokoknya, saya ingin uang dan tidak ada uang di tubuh saya sekarang. Saya ingin uang tanpa uang, dan saya tidak akan memberikannya untuk hidup. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Wajah Xiao Wanxing memerah, dan wajah pria ini menebal setelah dia keluar. Ngomong-ngomong,
Bagaimana dengan Xiao Yuting? Aku pernah berjanji padanya untuk memperkenalkan seorang teman padanya. Tapi kali ini karena dialah bencana ini terjadi, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yuting tidak ada di sana. Mungkinkah bahwa Xiao Yuting mati dalam kegelapan di tangan sekutu? Yuting memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia meninggalkan Lingzhu. Adapun kemana dia pergi, aku tidak tahu. Xiao Wanxing berkata tanpa daya. Karakter yang membawa Xiao Yuting pergi terlalu menakutkan. Xiao Wanxing tidak hanya tidak bisa menghentikannya, tapi jangan berani berhenti. Karakter Xiao Wanxing itu diperkirakan lebih kuat dari karakter terkuat yang datang ke Lingzhu kali ini. Tapi ada satu Xiao Wanxing yang bisa kamu yakini. Karakter itu tidak akan mempermalukan Xiao Yuting. Kali ini akan menjadi pengalaman bagi Xiao Yuting. Sebenarnya, bukankah Xiao Wanxing memiliki mimpi di hatinya untuk meninggalkan Lingzhu dan pergi keluar? Namun, karena kekuatannya sendiri, dia telah dipenjara di alam roh kaisar. Seolah-olah dia tahu pikiran Xiao Wanxing, Xiao Yan memandang Xiao Wanxing dan berkata, apakah kekuatanmu masih di alam roh kaisar? Bukankah kamu telah menembus selama bertahun-tahun ini? Aku juga mencoba menerobos, tapi efeknya tidak bagus. Kecuali aku bisa menemukan alkemis kelas 6, aku tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Xiao Wanxing menghela nafas santai. Mungkin aku bisa mencobanya dan melihat apakah itu bisa diselesaikan. Xiao Yan berkata kepada Xiao Wanxing. Ada sedikit kegembiraan di wajah Xiao Wanxing, tetapi segera memudar. Xiao Yan tidak lebih dari seorang kaisar belaka, dan dia hanya peringkat 4 setelah memurnikan obat, jadi bagaimana dia bisa membuka segel ini? Meskipun kemampuan alkimia saya tidak dapat mencapai peringkat ke-6, saya juga memiliki beberapa metode khusus yang mungkin dapat membuka segel Anda. Anda harus mencobanya, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menemukan peringkat ke-6, alkemis. Xiao Yan berkata kepada Xiao Wanxing. Xiao Wanxing ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, meskipun tidak banyak harapan, itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Jika segel dibuka, Xiao Wanxing mungkin bisa menjadi kaisar lagi, dan kekuatan keluarga Xiao dapat ditingkatkan satu setelah pengurangan besar. Benua penciptaan, klan Xiao. Meskipun para tetua klan Xiao memberitahu klan Xiao bahwa Xiao Yan telah kembali ke Lingzhu, dalam beberapa hari, Xiao Yan tampaknya telah menguap di dunia, tidak ada berita, dan bahkan Yang Yang dan Yang Chen tidak tahu di mana. Xiao Yan pergi, di suatu tempat, bahkan Xiao Wanxing menghilang selama beberapa hari. Xiao Wanxing bertanggung jawab atas urusan klan Xiao, tetapi saat ini Xiao Wanxing juga menghilang, dan seluruh klan Xiao menjadi kacau untuk sementara waktu. Namun, setelah 3 hari, Xiao Wanxing akhirnya muncul di depan orang-orang Xiao lagi. Namun kali ini, Xiao Wanxing memiliki pesona yang sedikit lebih dari biasanya. Wanxing, apa yang telah kamu lakukan beberapa hari ini? Para klan khawatir setengah mati. Satu-satunya kaisar klan Xiao berkata. Saya pergi keluar mendesak. Selain itu, Xiao Yan telah meninggalkan keluarga Xiao. Mulai sekarang, Xiao Yan dan keluarga Xiao memiliki 1 atau 2 pisau, dan Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao, kata Xiao Wanxing kepada keluarga Xiao. HMPH, tidak masalah. Orang seperti ini hanya akan melibatkan klan ketika dia mendapat masalah. Bahkan jika orang seperti ini menebasnya dengan 1000 pedang, itu tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Kaisar klan Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Penatua, meskipun Xiao Yan membawa bencana besar bagi keluarga Xiao, Xiao Yan memang menyelamatkan keluarga Xiao, dan Xiao Yan berjanji untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang menderita, apalagi yang para tetua pikirkan. Nada suara Xiao Wanxing juga dengan nada sedikit kemarahan. Oke, aku tidak akan berdebat denganmu lagi, lebih baik bajingan itu pergi. Sekarang kamu harus menemukan cara untuk menghadapi krisis di depanmu. Meskipun bahaya keluargamu telah berlalu, kekuatan keluarga Xiao setelah perampokan besar ini telah berlalu. Penurunan adalah fakta, jika kita tidak menanganinya dengan baik, maka akan ada keluargamu kedua dan keluargamu ketiga, kata Penatua Xiao. Meskipun sesepuh keluarga Xiao ini memiliki pendapat yang bagus tentang Xiao Yan, dia setia kepada keluarga Xiao, dan dia secara alami tidak ingin keluarga Xiao berada di tengah-tengah perang lagi. Apa yang dikatakan tetua itu sangat benar, Xiao Wanxing berkata. Meskipun keluarga Xiao tidak akan memiliki terlalu banyak masalah dalam waktu singkat, sulit untuk menjamin bahwa 2 keluarga lainnya tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang Xiao. Keluarga setelah waktu yang lama, jadi solusi terbaik adalah meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Xiao Wanxing merasakan kekuatan yang telah lama hilang di tubuhnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kehidupan di Lingzhu tampaknya tidak simen yang dia bayangkan. Setelah urusan klan Xiao berakhir, mungkin dia harus, saatnya berjalan-jalan dari Lingzhu. Xiao Wanxing melihat ke kejauhan, di mana sesosok akan memulai perjalanan baru. Saudari Wanxing, ini yang diberikan saudara-saudara yang kepada saudara perempuanku. Pada saat ini, seseorang menyerahkan sebuah kotak kepada Xiao Wanxing. Xiao Wanxing sepertinya memikirkan sesuatu, dan membuka kotak itu dengan sedikit ragu.
di dalamnya ada botol batu giok dengan surat di dalamnya. Saudari Wanxing, terima kasih atas perhatian Anda terhadap saudara dan saudari kami selama beberapa hari terakhir. Saudara dan saudari kami ramah kepada Patriark Lama Xiao, dan kami berjanji bahwa Patriark Lama Xiao akan menjaga keluarga Xiao dalam kehidupan ini. Sekarang krisis keluarga Xiao telah teratasi, saudara-saudara kita juga ingin bertemu dunia yang luas ini. Di satu sisi, kami berteman dengan para pahlawan di dunia dan menambah pengetahuan kami. Di sisi lain, kami juga ingin untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri dan menemukan kakak laki-laki kita, Sister Wanxing. Maafkan saya karena pergi hari ini tanpa pamit. Selain itu, kekuatan Sister Wanxing telah dipulihkan. Ada 5 tetes darah Putri Duyung di dalam botol giok. Isinya di dalamnya dapat membantu kekuatan saudara perempuan untuk meningkatkan langkah, dan saya berharap saudara perempuan akan mengambil tanggung jawab untuk melindungi keluarga Xiao. Berhati-hatilah. Alis Xiao Wanxing berkerut tanpa banyak kata. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan klan Xiao telah turun lagi ketika saudara-saudara yang pergi. Tetapi Xiao Wanxing secara alami tidak ada hubungannya. Meskipun Xiao Sun baik kepada keduanya, dari mereka masih berjalan dengan klan Xiao. Melalui periode waktu yang paling sulit, mereka tidak pernah menyerah, yang cukup untuk menunjukkan ketulusan mereka. Karena itu, mari kita bertemu di daratan. Pada saat ini, di jalan menuju Lingzhou, seorang pria berjubah hitam melihat botol batu giok di tangannya dan merasakan nafas kehidupan yang kaya yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan tidak menyangka bahwa saudara-saudari yang akan memberinya hadiah seperti itu, hadiah besar. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memurnikan darah Putri Duyung, terkadang levelnya tidak jelas, dan darah Putri Duyung memiliki efek yang sangat baik dalam hal penyembuhan dan aspek lainnya. Kekuatan Xiao Yan dapat dikultivasikan secara perlahan dan terus ditingkatkan. Tetapi harta darah Putri Duyung tidak mudah diperoleh. Xiao Yan berpikir sejenak, dan kemudian melemparkan botol giok di tangannya ke dalam cincin. Nah, keluar dari kota Lingzhou, perhentian saya berikutnya adalah kerusuhan yang dikabarkan. Tempat itu agak mirip dengan domain sudut hitam benua Douqi. Di sana, hanya pembunuhan yang menjadi tren, dan sisanya tidak penting. Di sana, tidak ada sifat manusia, hanya ada degenerasi sifat manusia. Meskipun tempat ini kacau, ini adalah tempat terbaik untuk menghindari kekuatan super untuk Xiao Yanlai saat ini. Di sana, itu bisa menjadi titik buta bagi negara adidaya. Di sana, meskipun Xiao Yan tidak dapat menjamin bahwa dia tidak takut pada kekuatan super, dia pasti tidak akan begitu tidak berdaya seperti sekarang. Di bawah matahari terbenam, bayangan pria berbaju hitam digambar sangat panjang. Dia pergi, suara seorang wanita datang dari suatu tempat di ruang pria berjubah hitam yang perlahan pergi. Aku tidak tahu apakah tindakan Ange kali ini benar atau salah. Dia seharusnya tidak diizinkan untuk memutuskan begitu cepat. Seorang pria berdiri di samping wanita itu. Bukankah kamu memasuki kota Roh Kudus untuk menciptakan peluang baginya? Dia menangkapnya. Mungkin suatu hari, dia akan benar-benar menjadi orang terkuat di dunia ini, sehingga dia dapat menemukan cara lain untuk hidup kembali. Wanita itu kata. Tidak mungkin, jika Anda ingin hidup kembali, hanya gumpalan air ilahi penciptaan ketika dunia baru lahir yang dapat melakukannya. Jika tidak ada cara lain, kata Su Tianyu. Dan sekarang, kamu tidak perlu menunggu, sungguh membosankan. Mau kemana kamu pergi? Aku akan membawamu ke sana. Bagaimanapun, syarat ketiga, pavilion gelap, tidak akan mudah digunakan. Kau menganggapku sebagai bayangannya lagi. Lain kali, kamu bertanggung jawab untuk membayar tagihan. Su Tianyu melemparkan kartu Zijin di tangannya ke King Sui. Melihat Su Tianyu, yang sedikit kekanak-kanakan, senyum muncul di sudut mulut King Sui. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang berani memasuki kota Roh Kudus ini akan menjadi bajingan saat ini. Dia membayarnya hampir setiap waktu. Matahari terbit bersinar di jalan setapak, dan seorang pria berpakaian hitam berjalan sendirian di jalan setapak, dan bayangan itu digambar sangat panjang. Xiao Yan memandang sebuah kota di kejauhan, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia datang ke kota dengan bangga, dan setelah lebih dari sebulan bepergian, Xiao Yan akhirnya sampai di tepi tanah rusuh biru, Institut Perak. Meskipun kota ini berada di ujung tanah yang terbuka, bahkan orang-orang jahat di tanah kerusuhan tidak akan datang ke sini untuk merebutnya. Ini pada dasarnya adalah aturan tanah kerusuhan. Ini bukan karena kota memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi tempat kerusuhan juga membutuhkan tempat untuk bertukar dengan dunia luar. Hidup di negeri huru-hara, mereka pada dasarnya menjalani kehidupan menjilati darah pada pedang setiap hari. Secara alami, mereka tidak akan secara pribadi mendapatkan beberapa hal dari dunia luar, seperti makanan, pil obat, senjata, inti sihir, dan persediaan lainnya. Oleh karena itu, kota Aolai telah menjadi kota penyedia hal-hal tersebut. Tentu saja, kota Aolai juga menjadi perhentian pertama bagi beberapa praktisi berpengalaman untuk memasuki tanah huru-hara. Ini akan menjadi awal yang baru. Xiao Yan menunjukkan senyum tipis. Sangat mungkin bahwa dia perlu menghabiskan 3 tahun ke depan di sini.
Saat itu, Xiao Yan membawa kapal ruang waktu ke keluarga Murong. Pada saat itu, Xiao Yan mulai terlibat dalam perselisihan antara negara adidaya, sadar atau tidak sengaja. Xiao Yan tidak memiliki dukungan di sana. Peradangan tidak memiliki keuntungan. Ini seperti Xiao Yan memasuki Zhongzhou langsung setelah melarikan diri dari Yunlan Zong, tanpa perlawanan sedikitpun. Namun, sekarang berbeda. Setidaknya tidak akan ada pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Raja Abadi dengan mudah di sini. Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk mengejar mereka di sini. Sekelompok orang yang memasuki area simulasi inti pada saat itu juga telah memasuki apa yang disebut formasi pembalikan waktu dan ruang. Waktu mereka mungkin telah berlalu jauh lebih cepat daripada Xiao Yan. Bagi mereka, 3 tahun mungkin langsung 3 tahun. Selama 4 tahun ratus tahun, selama periode waktu ini, kekuatan mereka mungkin melonjak langsung ke tingkat puncak kaisar. Pada saat yang sama, keterampilan bertarung mereka dengan bantuan kekuatan keluarga pada dasarnya harus menjadi keterampilan bertarung tingkat abadi, dan kekuatan mereka tidak rendah. Namun, saya hanya memiliki 3 tahun yang singkat. Ini sangat tidak adil. Bahkan dengan mentalitas Xiao Yan, dia hanya bisa mengutuk pada akhirnya, berpikir bahwa waktu makam surgawi hanya 3 kali waktu dunia luar, tetapi sekarang 100 kali lebih lama. Tapi mengeluh adalah mengeluh, Xiao Yan masih belum terkena kesulitan di depan matanya 9.999 m. Om, meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mencapai ketinggian mereka dalam 3 tahun, Xiao Yan setidaknya tidak bisa terlalu jauh di belakang. Tentu saja, apa yang Xiao Yan harapkan paling alami adalah menemukan sekelompok teman yang bisa bertarung berdampingan dengannya. Bagaimanapun, Xiao Yan telah menyadari apa artinya tidak ada tandingan 4 kaki dengan kedua tangan di negara adidaya. Tidak hanya mereka jauh lebih unggul dari Xiao Yan dalam keterampilan bertarung dari salah satu negara adidaya, tetapi di belakang mereka ada sekelompok teman dan kawan yang dapat mempercayai hidup mereka. Ketika Xiao Yan bertarung dengan salah satu dari mereka, dia tidak bertarung melawan mereka sendirian, tetapi melawan kelompok tempat mereka berada. Hanya saja teman-teman, Xiao Yanlai hanyalah harapan yang berlebihan. Satu-satunya orang yang dapat dianggap sebagai teman adalah Xiao Jian dan beberapa orang. Namun, saat ini, kekuatan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan negara adidaya yang terlatih. Bandingkan. Namun, untungnya, ada kontradiksi yang mendalam antara beberapa negara adidaya. Jika para elit dari generasi superpower bergabung, saya khawatir mereka tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan pavilion gelap tempat Sulinger berada. Xiao Yan juga sedikit penasaran dengan master pavilion gelap yang misterius. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang dari dunia itu seperti dirinya. Apa kehendak Tuhan di dalamnya? Dunia bawah? Tetapi setelah melalui hal seperti itu, Xiao Yan tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran negara adidaya, dan ambisi pavilion gelap terlalu besar. Dia ingin membangun dunia yang mirip dengan dunia saat itu di mana kekuatan dihormati. Di atas tidak mungkin. Sama seperti kota Roh Kudus, itu tidak mungkin. Meskipun pasukan penjaga perdamaian memiliki pencegah yang kuat, kota Roh Kudus masih penuh dengan kekerasan. Apa yang ingin dilakukan Xiao Yan saat ini sederhana, menempuh jalannya sendiri, menghidupkan kembali Suner tanpa merugikan orang lain, memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kerabatnya, dan memenuhi janjinya. Xiao Yan perlahan berjalan menuju kota Aolai. Sejak dia datang ke sini, mari kita duduk dulu. Xiao Yan datang ke sebuah restoran, memesan beberapa hidangan, dan mulai menanyakan tentang kota. Sementara itu, kota Roh Kudus, Murong Qingcheng menggelengkan kepalanya, merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Di depan Murong Qingcheng berdiri seorang wanita berbaju putih. Siapa kamu? Murong Qingcheng bertanya, menatap wanita di depannya. Kamu mungkin sudah memiliki jawabannya. Di dunia ini, hanya memiliki hati yang baik tidak cukup. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, bersikap baik di dunia ini hanya sia-sia. Wanita berbaju putih memandang Murong Qingcheng dan berkata. Murong Qingcheng menatap wanita di depannya dan terdiam, tak bisa berkata-kata. Kebaikanmu saat ini hanya setetes ember dan tidak banyak berpengaruh. Kebaikanmu ditukar oleh keluarga Murong dengan darah, dan orang-orang mati setiap hari karena keluarga Murong. Meskipun keluarga Murong kuat, mereka juga punya banyak musuh, tidak banyak orang yang mau. Saya memahami kebaikan Anda, ketika Anda membawa pil pengembalian darah ke daratan, itu adalah kesalahpahaman mereka. Keluarga Murong dapat melindungi Anda untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat melindungi Anda selamanya. Sama seperti kali ini, keluarga Murong tidak. Cara untuk melindungi Anda dapat menanggung harga beberapa kali untuk kemampuan semacam ini. Kemampuan Murong Qingcheng untuk mempertahankan kebaikan ini sebagian besar didasarkan pada identitasnya. Murong Qingcheng adalah saudara perempuan dari keluarga Murong. Keluarga Murong secara alami akan melindungi keselamatan Murong Qingcheng. Jika Murong Qingcheng harus mengkhawatirkan hidupnya sendiri setiap hari, dia secara alami akan baik dan alami. Tanpa keluarga Murong, kebaikan Murong Qingcheng juga akan hancur. Dalam 100 tahun, dunia akan mengalami malapetaka. Beri aku api langit,
dan aku akan membantumu mewariskan kebaikan ini. Ini satu-satunya pilihanmu. Aku hanya bisa membantumu mempertahankan penampilanmu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, Anda tahu sendiri. Murong Qingcheng melihat tubuhnya. Meskipun tubuhnya tidak banyak berubah, rambut hitam di belakang Murong Qingcheng telah memutih saat ini. Ketika kota Aolai memenangkan sinar matahari pertama, seluruh kota Aolai direbus oleh berita yang meledak-ledak. Pernahkah kamu mendengar? Keluarga Liu di sini merekrut orang untuk mengawal sesuatu ke tempat kerusuhan. Mereka yang tidak setingkat kaisar ke atas tidak akan diterima. Saya benar-benar tidak tahu mereka dikawal oleh apa, tetapi begitu berharga. Ya, keluarga ini dianggap sebagai kekuatan besar di kota Aolai, tetapi mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Ketika mereka menjadi kaisar, mereka adalah kubis Cina. Hehe, itu belum tentu benar. Saya mendengar bahwa tidak ada batasan jumlah pengawalan kali ini. Selama Anda pergi ke setiap kaisar, Anda akan memiliki 4 pil obat kelas 5 dan 10.000 koin roh, dan Anda akan membayar setengah pertama, dan setengah lainnya akan dibayarkan setelah acara selesai. Adapun semakin tinggi kekuatannya, semakin kaya hadiahnya. 4 pil obat kelas 5, sayangku, itu adalah kekayaan besar. Dari mana keluarga ini berasal dari begitu banyak pil obat? Di tanah yang rusuh ini, ada apoteker yang dapat memperbaiki pil obat kelas 5. Itu berapa banyak? Hei, kenapa aku hanya berjarak 1 poin? Kekuatanku telah berada di puncak alam roh kaisar selama bertahun-tahun, jadi mengapa aku tidak bisa menerobos? Jika aku menerobos, maka 4 pil obat akan berada di sakuku. Puncak alam roh kaisar Ming menghela nafas. Hei, Xiaoyan, ada begitu banyak hal baik di dunia. Mengapa kita tidak pergi bersama dan melihat-lihat? Jangan khawatir, saudara akan menjagamu. Seorang pemula. Pada saat ini, di hotel, seorang pemabuk pria itu meletakkan satu tangan di bahu pria berjubah hitam. Aku sudah menyuruhmu untuk menjauh dariku. Tidak ada yang namanya kue di dunia ini. Hal yang harus dikawal jelas bukan hal yang sederhana. Bahkan mungkin menyebabkan kematian. Xiao Yan menepuk kaki di bahunya. Sangat tidak puas. Pria mabuk di depannya bernama Tang Wuxin. Seperti namanya, dia tidak memiliki jantung dan paru-paru, tetapi dia memiliki seperangkat keterampilan membual. Apa yang terbaik dari orang ini adalah memakan makanan orang lain. Waktu itu Xiao Yan baru saja selesai makan. Orang ini langsung berlari, menangis dan memohon pada Xiao Yan untuk memberinya sesuatu untuk dimakan di depan Xiao Yan. Xiao Yan secara alami ingin menyetir dia pergi. Kekuatan orang ini telah mencapai puncak kaisar, dan dia hanya selangkah lagi dari kaisar. Yang paling mengejutkan adalah orang ini sebenarnya tahu banyak tentang tanah huru-hara. Xiao Yan, yang baru saja tiba, tidak takut pada orang ini, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Keong, Cheom dan bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mulut orang ini. Jadi Xiao Yan perlakukan dia untuk makan. Setelah itu, setiap kali Xiao Yan datang ke sini, orang ini akan menabraknya. Jangan khawatir, 4 pil obat kelas 5, 10.000 koin roh, ini adalah keberuntungan besar bagimu. Seorang pria yang baru saja memasuki kaisar. Belum lagi aku memiliki kakak laki-laki untuk menjagamu. Apa yang kamu takutkan? Ayo daftar untuk pergi. Setelah menerima pil obat, saudara akan mengajakmu bermain. Tang Wuxin menghabiskan anggur di cangkir dan menyeret Xiao Yan menuju rumah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini hanyalah seorang kaisar berpangkat rendah. Jika tidak, Tang Wuxin tidak akan pernah berani menyebut dirinya kakak laki-laki di depan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak keberatan lagi, dan mengikuti Tang Wuxin menuju apa yang disebut keluarga besar. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan 10.000 koin roh, Xiao Yan agak tertarik dengan pil obat ini. Selain itu, meskipun mengikuti keluarga ini ke tanah kerusuhan kali ini, itu masih jauh lebih baik daripada menerobos sendiri ke tanah kerusuhan. Xiao Yan mengikuti Tang Wuxin ke keluarga ini, keluarga Liu. Namun, Xiao Yan melihat naga panjang di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ada hampir 500 orang di sini. Di antara mereka, ada banyak karakter tingkat kaisar. Ada puluhan kaisar. Orang terkuat adalah kaisar puncak. Saya tidak berharap untuk menarik begitu banyak orang kali ini. Tetapi keluarga Liu benar-benar memiliki begitu banyak ramuan obat. 500 orang, 4 pil per orang, itu hampir 2.000 pil kelas 5 dan 5 juta koin roh. Terlebih lagi, jika kaisar dengan peringkat terendah memiliki 4 pil obat dan 10.000 koin roh, bukankah upah para kaisar itu akan berlipat ganda? Apakah keluarga Liu terlalu kaya? Selain itu, apa sebenarnya yang coba dikawal oleh keluarga Liu? Xiao Yan tidak kehilangan akal karena kepentingan langsung, tetapi rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Ayo, cepat dan daftar. Tang Wuxin menamparkan Xiao Yan di belakang kepala. Sekali lagi, jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan menembak Anda sampai mati. Rasa sakit yang tajam datang dari bagian belakang kepalanya, dan Xiao Yan diam-diam mengutuk Tang Wuxin. Tapi Tang Wuxin menarik Xiao Yan langsung ke depan tim. Hei, kamu tidak perlu mengantre. Xiao Yan melihat ke belakangnya, dan ada antrean panjang.
Tang Wuxin segera menamparkan Xiao Yan di belakang kepalanya dan berkata, "Idiot. Hei, ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian memotong garis?" Terdengar gumaman dari belakang. "Diam untuk Lao Su, jika Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan Lao Su akan peringkat di belakang Anda." Kekuatan puncak Kaisar Tang Wuxin terungkap, dan wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Melihat semua orang diam, Tang Wuxin memandang lelaki tua yang menunggu di depannya dan berkata, "Tuliskan, Tang Wuxin, Puncak Kaisar, Xiao Yan, kelas bawah Kaisar." Orang tua yang sedang menunggu catatan melirik Xiao Yan dan Tang Wuxin, tanpa berkata apa-apa, dia langsung mencatatnya di buku catatan dan berkata, "Tang Wuxin, 5 ramuan obat kelas 5, 50.000 koin roh, Xiao Yan 2 pil kelas 5, pil obat, 5.000 koin roh." Begitu lelaki tua itu selesai, seseorang segera mengirimkan sebuah kotak ke Xiao Yan dan Tang Wuxin. Tang Wuxin membuka kotak itu, dan ada kotak berisi 5 pil obat dan kartu dengan 50.000 koin roh, yang dapat ditarik di kota Aolai. 2 hari kemudian, pada siang hari, kalian berdua akan tepat waktu untuk janji temu di siang hari. Kalau tidak, ambil uang orang, asteris, baiklah. Tang Wuxin menyeret Xiao Yan dan pergi. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, Xiao Yan tahu bahwa dia pasti telah menjadi duri di mata banyak orang, duri dalam daging, dia pengganggu, tapi Xiao Yan juga tidak peduli. Di sini, kekuatan selalu dihormati, dan kekuatan tidak hanya mengacu pada kekuatannya sendiri. Dibandingkan dengan ini, Xiao Yan lebih tertarik pada ramuan obat Cina. Xiao Yan mengeluarkan ramuan dari kotak. Ramuan itu halus dan bulat, dengan aroma yang kuat. Begitu pil obat Xiao Yan diambil, itu segera membangkitkan kecemburuan orang-orang di sekitarnya. Tetapi dalam kecemburuan semua orang, sekelompok Skyfire muncul di tangan Xiao Yan, dan Xiao Yan langsung mengepung pil obat. Pil obat secara bertahap meleleh menjadi tumpukan sampah. Xiao Yan sengaja menekan api langit, dan kecepatannya sangat cepat. Orang-orang di sebelahnya hanya memarahi Xiao Yan karena tirani langit, tetapi tidak memperhatikan api di tangan Xiao Yan. "Hei, kamu gila? Ini adalah pil obat kelas 5, kamu hanya menyia-nyiakannya." Bahkan Tang Wuxin sedikit enggan, tetapi dia dengan cepat memeluk kotaknya dengan erat dan berkata, "Nak, jangan pikirkan itu, tekan pikiran saya akan memberitahu Anda, saya hanya punya 5 pil, saya tidak akan memberikannya kepada Anda." Xiao Yan memutar matanya, tidak banyak. Meskipun keterampilan alkimianya masih di peringkat ketiga saat ini, Xiao Yan tidak khawatir tentang masalah pil obat, dan selama kekuatan jiwa meningkat, keterampilan alkimia Xiao Yan akan membaik secara alami pada saat itu. Apakah saya masih khawatir tidak ada pil obat? Hantu yang marah, "Kemana kamu berencana pergi selama 2 hari terakhir?" Xiao Yan memandang Tang Wuxin dan berkata, "Orang ini masih tidak bisa diam selama 2 hari. Hehe, 2 hari ini, bagaimana kalau kakakku membawamu ke gua? Gadis-gadis di sana semua sangat kuat. Aku akan membiarkanmu menambah pengetahuanmu. Huokui, kamu tidak punya harapan, tapi jangan khawatir, ada kakak." Sebelum kata-kata Tang Wuxin selesai, Xiao Yan menginjak kaki Tang Wuxin, dan Tang Wuxin tega membunuh Xiao Yan. "Maaf, kakak, lanjutkan." Xiao Yan memandang Tang Wuxin, meniru kekejaman Tang Wuxin. Namun, sebelum Tang Wuxin berbicara, Xiao Yan menginjak kaki Tang Wuxin lagi. "Saudaraku, kamu," Xiao Yan memandang Tang Wuxin dan berkata dengan polos. Tepat saat kaki Xiao Yan meninggalkan Tang Wuxin segera menarik Xiao Yan menjauh dan berkata, "Kakak, aku." Meski Tang Wuxin ingin menjauhkan diri dari Xiao Yan, namun Xiao Yan tetap menginjak kaki Tang Wuxin. Tang Wuxin menahan diri dan tidak memarahi ibunya. "Mengapa orang ini begitu cepat? Saya benar-benar merasa terhormat bahwa kakak sangat peduli dengan saudara laki-laki saya. Namun, saya pikir gadis-gadis di sana harus menyimpannya untuk kakak untuk menyeka kakinya dan mengoleskan obat." Xiao Yan memandang Tang Wuxin dengan mencibir di sudut mulutnya, dan segera berjalan menuju penginapannya. "HMPH, apa yang kamu pura-pura serius? Aku ragu kamu laki-laki lagi. Tidak, aku harus meminta beberapa orang lagi untuk melayaniku dengan baik. Sekarang, jika aku menginjak kaki ini, aku akan menjadi tidak berguna." Tang Wuxin terlatih-tatih menuju apa yang disebut gua. Di penginapan, Xiao Yan menatap pil obat di depannya dengan linglung. Tidak ada yang istimewa tentang pil obat ini. Ini adalah pil obat yang dapat meningkatkan pertahanan diri sendiri. Ini bukan tingkat tinggi di antara jenis kelas 5, tapi jelas tidak rendah. Namun, keluarga Liu ingin mengambilnya. Ribuan pil, bukan masalah sederhana. Xiao Yan selalu merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak muncul. Lupakan saja, tunggu dan lihat. Mungkin karena pemikirannya yang berlebihan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memasukkan pil obat ke dalam cincin penenangannya, menutup matanya dan mulai berlatih. Kekuatannya dapat ditingkatkan 1 poin, dan jarak antara Xiao Lai dan Gu Xuantong dapat dipersingkat 1 poin. Dalam 2 hari terakhir, tidak ada keraguan bahwa masalah keluarga Liu ini tidak diragukan lagi menjadi fokus diskusi orang.
banyak orang telah berspekulasi tentang apa yang keluarga Liu inginkan untuk dikawal oleh 500 orang ini. Karena keluarga Liu baru saja mendaftarkan nama mereka dan memberi mereka pil dan uang. Namun, keluarga Liu tidak memberitahu mereka apa yang harus dikawal. Semua orang menebak. Beberapa orang berpikir bahwa dia adalah kecantikan tak tertandingi yang unik di dunia. Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah Tian Huo atau Tian Sui, dan beberapa orang berpikir bahwa itu adalah pil obat tingkat tinggi. Namun, tidak ada dasar untuk spekulasi apapun, jadi tidak ada hasil untuk menebak. 2 hari berlalu dalam sekejap, Xiao Yan menatap Tang Wuxin di depannya tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Tang Wuxin tampak seperti akan mati. Xiao Yan, aku belum selesai denganmu. Tang Wuxin memandang Xiao Yan, niat membunuh keluar. Kakak, jangan menakutiku. Xiao Yan mengangkat Tang Wuxin ke tanah. Sial, saya pergi untuk menjual gua emas, tetapi saya dipesan oleh para kaisar itu, dan saya sangat marah. Akibatnya, saya menahan bau busuk dan menggunakan obat itu sendiri. Anda yakin bahwa Anda tidak disengaja? Tang Wuxin menatap Xiao Yan mengeluh. Tidak apa-apa, jangan mengeluh, ketika kamu kembali, kamu dapat menemukan 2 kali lebih banyak wanita untuk menemanimu. Sekarang, mari kita pergi ke rumah Liu, ada baiknya tidak dikuras oleh wanita. Jangan sampai kamu kekurangan ginjal. Tamparan Xiao Yan menamparkan bagian belakang kepala Tang Wuxin, dan tiba-tiba terdengar suara pembunuhan babi. Sial, Xiao Yan, kamu sengaja melecehkanku. Aku tidak akan pergi, biarkan kamu mati di dalam, kata Tang Wuxin. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Xiao Yan menamparkan punggung Tang Wuxin lagi. Hanya bercanda, kamu sangat agung ketika mendaftar, tetapi sekarang kamu tidak pergi. Aku tidak ingin berada di depan. Kamu keluar dari pusat perhatian, dan sekarang kamu harus berada di depan jika terjadi sesuatu. Xiao Yan berpikir dalam hati. Keduanya perlahan berjalan menuju keluarga Liu. Pada saat ini, sudah ada orang yang berdiri di luar keluarga Liu. Semakin rendah kekuatannya, semakin cepat mereka datang. Waktu berangsur-angsur mendekati tengah hari, tetapi tidak semua orang yang mendaftar datang ke sini. Xiao Yan ada di antara kerumunan, dan kegelisahannya menjadi semakin kuat, sama seperti semua orang menunggu siang tiba. Seorang pria tampan muncul di lapangan. Pria itu berpakaian putih, dengan senyum di wajahnya, dan sepasang alis pedang terentang, dengan sedikit arogansi. Namun, aura di tubuh pria itu tidak disembunyikan sedikit pun. Kaisar adalah yang tertinggi. Pria berbaju putih memandang Tang Wuxin dengan sedikit main-main di wajahnya. Jelas tidak senang dengan orang sombong ini pada hari dia mendaftar kemarin. Anda tahu, dia tidak pernah begitu sombong ketika dia berada di belakang. Orang-orang itulah yang mengambil inisiatif untuk memberi jalan baginya, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Nama orang ini adalah Sangguan Yulong, dan kekuatannya berada di puncak kaisar. Ada pertempuran abadi di keluarganya. Dia dikatakan mampu bertarung dengan kaisar, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jangan berharap orang ini benar-benar berpartisipasi dalam hal ini. Pengawal berikutnya, bagaimana orang ini berani tertarik dengan hadiah ini? Seharusnya tidak. Tang Wuxin memperkenalkan Xiao Yan. Xiao Yan melirik Sangguan Yulong, dan tidak ada yang salah. Xiao Yan telah melihat terlalu banyak orang jenius, dan kaisar perang yang tertinggi tidak bisa mengerti apa-apa. Anda harus tahu bahwa jika itu adalah elit dari kekuatan super, lawan yang mereka latih di tingkat kaisar adalah Dou Xian, meskipun mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Dou Xian, tetapi bahkan jika mereka bersikeras pada 10 gerakan di tangan Dou Xian, mereka bisa melawan kaisar tertinggi, dan bahkan memenggal kaisar tertinggi. Ini adalah teror negara adidaya. Dalam sekejap saat orang lain muncul di sini, itu adalah orang tua yang membungkuk. Orang tua itu bersandar pada tongkat, tetapi orang seperti itu adalah yang terkuat di antara semua orang saat ini. Seseorang yang telah mencapai puncak kaisar, orang tua Reyot. Ada desas-desus bahwa lelaki tua Reyot ini telah melangkah ke tingkat tertinggi kaisar dengan setengah dari kakinya. Tetapi dia tidak dapat melewati setengah langkah ini. Kali ini, lelaki tua Reyot ini benar-benar meletakkan identitasnya dan datang ke sini. Aku tidak kenal orang tua ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wuxin berkata kepada Xiao Yan. Tetapi Tang Wuxin merendahkan suaranya. Jelas orang ini juga penuh ketakutan untuk orang tua ini. Tapi Tang Wuxin masih menatap lelaki tua itu. Lelaki tua yang Reyot itu memandang Tang Wuxin. Sebuah tangan tua melambai dengan ringan di jubah lengan bajunya, dan segera 2 pedang tajam menusuk langsung ke Tang Wuxin. Wajah Tang Wuxin berubah. Xiao Yan buru-buru menarik Tang Wuxin mundur selangkah. Anak yang berbicara, jika kamu berani membicarakanku lagi di belakangmu, aku akan menghancurkanmu. Pria tua yang Reyot itu tidak membuka mulutnya, tetapi suara itu terdengar di benak Tang Wuxin. Melihat Tang Wuxin diajari oleh lelaki tua Reyot itu, ada ledakan sinisme di sekelilingnya. Jelas tidak ada yang menyukai pria yang berani melompat dalam antrian ini. Xiao Yan benar-benar ingin menarik garis yang jelas dengan anak ini, tetapi mereka melihat adegan di mana Xiao Yan menyelamatkan Tang Wuxin barusan, dan Tang Wuxin melompat dalam antrian karena mereka memiliki kekuatan dan kami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tetapi kamu adalah seorang anjing.
Anda benar-benar mendaftar sebelum Laosu. Mengetahui bahwa dia dibenci, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Ada 10 detik sebelum tengah hari, pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di kerumunan, berbicara kepada semua orang. 9, 8, 7, pada saat ini, ada sekitar 450 orang di depan pintu keluarga Liu, artinya, masih ada 50 orang yang tidak datang. 1. Saat orang yang menghitung hanya menghitung sampai 1, terdengar suara seorang wanita. Aku tidak boleh terlambat. Seorang wanita berbaju merah menerobos kerumunan. Wanita berbaju merah memiliki kerudung di wajahnya. Meskipun itu menghalangi pandangan orang, banyak orang tidak menyangka bahwa masih ada kerudung di wajahnya. Seorang wanita yang begitu cantik masuk. Tubuh wanita yang meledak-ledak, ditambah dengan misteri itu, dan suaranya yang manis langsung menjadi fokus. 0. Orang yang menghitung baru saja selesai menghitung. Pada saat ini, ada lebih dari 20 orang dalam perjalanan ke sini. Tetapi tiba-tiba, ruang di sekitar mereka berfluktuasi. Tiba-tiba, 20 orang itu benar-benar menghilang. Dou Xian, seorang Dou Xian yang bisa menguasai kekuatan luar angkasa. Xiao Yan menekan keterkejutan di hatinya, dan pada saat yang sama kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat, kemana 20 orang itu pergi. Semua orang, Tuan kami selalu menghargai waktu, karena kami memberitahu Anda sebelumnya bahwa kami akan tiba pada siang hari. Tetapi orang-orang ini terlambat, dan karena mereka terlambat, mereka harus membayar harga tertentu. Anda semua layak dipuji. Orang-orang berkualitas, Tuan kami sangat menghargai. Hari ini, tugas Anda sangat sederhana, untuk mengawal isi kotak di tangan saya dengan aman melintasi kerusuhan. Setelah kerusuhan, kami akan memiliki seseorang untuk menjemput. Jemput kami orang dari Anda akan memberimu setengah lainnya dari hadiah. Kotak ini akan dijaga oleh 5 kaisar puncak keluarga Liu kami. Orang yang keluar adalah manusiawi. Semua orang melihat kotak itu, menebak-nebak apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, 4 orang berjalan keluar dari halaman keluarga Liu. Keempat orang ini sebenarnya adalah puncak kaisar. Melihat kelompok orang ini, bahkan kulit lelaki tua yang reyot itu berubah. Gagasan memainkan kotak ini pada dasarnya tidak mungkin. Selain itu, kondisi yang diberikan oleh keluarga Liu sangat tinggi, dan tidak perlu menyinggung keluarga Liu untuk hal yang tidak diketahui ini. Selain itu, keluarga Liu mungkin memiliki cara lain untuk melindungi kotak ini. Rombongan segera menuju ke tempat kerusuhan. Xiao Yan dan Tang Wuxin berjalan di tengah tim dan berjalan ke depan. Xiao Yan ingin melihat di mana tempat kerusuhan itu, juga, apa sebenarnya yang akan dilakukan keluarga Liu, dan apa yang ingin mereka lakukan dengan harga setinggi itu. Namun, di ruang tertentu saat ini, semua orang yang disebutkan namanya di koran keluarga Liu kecuali mereka yang telah pergi semuanya telah menjadi mayat mumi, dan darah mereka telah sepenuhnya diserap oleh orang lain. Orang yang tidak percaya kata-katanya benar-benar berpikir bahwa keluarga Liu bodoh, dia bisa melarikan diri dengan sesuatu. Selama nama Anda ada di sana, kami akan mengejar Anda bahkan jika Anda berlari ke ujung bumi. Dengan darah kelompok orang ini, Tuhan pasti sangat bahagia. Sama seperti semua orang menunggu siang datang, seorang pria tampan muncul di lapangan. Pria itu berpakaian putih, dengan senyum di wajahnya, sepasang alis pedang membentang, dan sedikit kesombongan, plus Vertex berkata. Namun, aura pada pria itu tidak menyembunyikan sama sekali. Kaisar adalah yang tertinggi. Pria berbaju putih memandang Tang Wuxin dengan sedikit main-main di wajahnya, jelas tidak senang dengan orang sombong ini pada hari dia mendaftar kemarin. Anda tahu, dia tidak pernah begitu sombong ketika dia berada di belakang. Orang-orang itulah yang mengambil inisiatif untuk memberi jalan baginya, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Orang ini bernama Sangguan Yulong, dan kekuatannya berada di puncak kaisar. Ada pertempuran abadi di keluarganya. Dia dikatakan mampu melawan kaisar, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saya tidak mengharapkan orang ini untuk benar-benar berpartisipasi dalam ini. Pengawal berikutnya, bagaimana orang ini berani tertarik dengan hadiah ini? Seharusnya tidak. Tang Wuxin memperkenalkan Xiao Yan. Xiao Yan melirik Sangguan Yulong, dan tidak ada yang salah. Xiao Yan telah melihat terlalu banyak orang jenius, dan kaisar perang yang tertinggi tidak bisa mengerti apa-apa. Anda harus tahu bahwa jika itu adalah elit dari kekuatan super, lawan yang mereka latih di tingkat kaisar adalah Dou Xian, meskipun mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Dou Xian. Tetapi bahkan jika mereka bersikeras pada 10 gerakan di tangan Dou Xian, mereka bisa melawan kaisar tertinggi, dan bahkan memenggal kaisar tertinggi. Ini adalah teror negara adidaya. Dalam sekejap saat orang lain muncul di sini, itu adalah orang tua yang membungkuk. Orang tua itu bersandar pada tongkat, tetapi orang seperti itu adalah yang terkuat di antara semua orang saat ini. Seseorang yang telah mencapai puncak kaisar, orang tua Reyot. Ada desas-desus bahwa lelaki tua Reyot ini telah melangkah ke tingkat tertinggi kaisar dengan setengah dari kakinya. Tetapi dia tidak dapat melewati setengah langkah ini. Kali ini, lelaki tua Reyot ini benar-benar meletakkan identitasnya dan datang ke sini. Aku tidak kenal orang tua ini. Apa yang akan kamu lakukan?
Tang Wuxin berkata kepada Xiao Yan, tetapi Tang Wuxin merendahkan suaranya. Jelas orang ini juga penuh ketakutan untuk orang tua ini. Tapi Tang Wuxin masih menatap lelaki tua itu. Lelaki tua yang reyot itu memandang Tang Wuxin. Sebuah tangan tua melambai dengan ringan di jubah lengan bajunya, dan segera dua pedang tajam menusuk langsung ke Tang Wuxin. Wajah Tang Wuxin berubah. Xiao Yan buru-buru menarik Tang Wuxin mundur selangkah. Anak yang berbicara, jika kamu berani membicarakanku lagi di belakangmu, aku akan menghancurkanmu. Pria tua yang reyot itu tidak membuka mulutnya, tetapi suara itu terdengar di benak Tang Wuxin. Melihat Tang Wuxin diajari oleh lelaki tua reyot itu, ada ledakan sinisme di sekelilingnya. Jelas tidak ada yang menyukai pria yang berani melompat dalam antrian ini. Xiao Yan benar-benar ingin menarik garis yang jelas dengan anak ini. Tetapi mereka melihat adegan di mana Xiao Yan menyelamatkan Tang Wuxin barusan. Dan Tang Wuxin melompat dalam antrian karena mereka memiliki kekuatan dan kami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tetapi kamu adalah seorang anjing. Anda benar-benar mendaftar sebelum Lao Su. Mengetahui bahwa dia dibenci, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Ada 10 detik sebelum tengah hari. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di kerumunan, berbicara kepada semua orang. 9, 8, 7. Pada saat ini, ada sekitar 450 orang di depan pintu keluarga Liu. Artinya, masih ada 50 orang yang tidak datang. 1. Saat orang yang menghitung hanya menghitung sampai 1, terdengar suara seorang wanita. Aku tidak boleh terlambat. Seorang wanita berbaju merah menerobos kerumunan. Wanita berbaju merah memiliki kerudung di wajahnya. Meskipun itu menghalangi pandangan orang, banyak orang tidak menyangka bahwa masih ada kerudung di wajahnya. Seorang wanita yang begitu cantik masuk. Tubuh wanita yang meledak-ledak, ditambah dengan misteri itu, dan suaranya yang manis langsung menjadi fokus. 0. Orang yang menghitung baru saja selesai menghitung. Pada saat ini, ada lebih dari 20 orang dalam perjalanan ke sini. Tetapi tiba-tiba, ruang di sekitar mereka berfluktuasi. Tiba-tiba, 20 orang itu benar-benar menghilang. Dou Xian, seorang Dou Xian yang bisa menguasai kekuatan luar angkasa. Xiao Yan menekan keterkejutan di hatinya, dan pada saat yang sama kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat. Kemana 20 orang itu pergi? Semua orang, Tuan kami selalu menghargai waktu, karena kami memberitahu Anda sebelumnya bahwa kami akan tiba pada siang hari. Tetapi orang-orang ini terlambat, dan karena mereka terlambat, mereka harus membayar harga tertentu. Anda semua layak dipuji. Orang-orang berkualitas, Tuan kami sangat menghargai. Hari ini, tugas Anda sangat sederhana, untuk mengawal isi kotak di tangan saya dengan aman melintasi kerusuhan. Setelah kerusuhan, kami akan memiliki seseorang untuk menjemput. Jemput kami orang dari Anda akan memberimu setengah lainnya dari hadiah. Kotak ini akan dijaga oleh 5 kaisar puncak keluarga Liu kami. Orang yang keluar adalah manusiawi. Semua orang melihat kotak itu, menebak-nebak apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, 4 orang berjalan keluar dari halaman keluarga Liu. Keempat orang ini sebenarnya adalah puncak kaisar. Melihat kelompok orang ini, bahkan kulit lelaki tua yang reyot itu berubah. Gagasan memainkan kotak ini pada dasarnya tidak mungkin. Selain itu, kondisi yang diberikan oleh keluarga Liu sangat tinggi, dan tidak perlu menyinggung keluarga Liu untuk hal yang tidak diketahui ini. Selain itu, keluarga Liu mungkin memiliki cara lain untuk melindungi kotak ini. Rombongan segera menuju ke tempat kerusuhan. Xiao Yan dan Tang Wuxin berjalan di tengah tim dan berjalan ke depan. Xiao Yan ingin melihat di mana tempat kerusuhan itu, juga, apa sebenarnya yang akan dilakukan keluarga Liu, dan apa yang ingin mereka lakukan dengan harga setinggi itu. Namun, di ruang tertentu saat ini, semua orang yang disebutkan namanya di koran keluarga Liu kecuali mereka yang telah pergi semuanya telah menjadi mayat mumi, dan darah mereka telah sepenuhnya diserap oleh orang lain. Orang yang tidak percaya kata-katanya benar-benar berpikir bahwa keluarga Liu adalah idiot, mereka dapat melarikan diri jika mereka mengambil sesuatu. Selama nama Anda ada di sana, bahkan jika Anda berlari ke ujung bumi, kami akan mengejar Anda. Dengan darah kelompok orang ini, Tuhan pasti sangat bahagia. Meskipun Xiao Yan belum pernah memasuki tempat kerusuhan ini, Xiao Yan sudah akrab dengan nama terkenal dari tempat kerusuhan ini di luar. Namun, Xiao Yan baru saja memasuki tempat kerusuhan ini dan menemukan bahwa tempat kerusuhan ini benar-benar berbeda dari Black Corner Domain. Benua Douqi ada lebih dari itu. Ada bau darah di udara. Xiao Yan dan rombongannya berada di tanah datar saat ini. Ada banyak orang di tempat kerusuhan, tetapi mereka tidak bergerak di hadapan kelompok orang ini, tapi dihindari jauh dibuka. Jelas, berita itu sudah menyebar ke tanah kerusuhan ketika keluarga Liu direkrut. Oleh karena itu, kecuali pembangkit tenaga listrik nyata di tanah kerusuhan yang berani menyerang pemimpin kelompok ini, saya khawatir tidak ada yang mau menyerang kelompok orang ini. Xiao Yan juga secara bertahap menarik napas lega. Kerusuhan meliputi area yang sangat luas. Jika ada orang yang menyerang kelompok orang ini di sepanjang jalan, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya akan kelelahan ketika mereka mencapai tujuan.
Puncak dari 5 kaisar keluarga Liu ada di tengah, dan yang dipimpin oleh 5 bernama Liu Ming. Liu Ming membawa apa yang ingin mereka kawal kali ini. Meskipun orang-orang ini disewa oleh keluarga Liu, banyak yang masih mengarahkan pandangan mereka pada Liu Ming. Meskipun remunerasi keluarga Liu sangat tinggi, itu juga memperjelas bahwa keluarga Liu ingin mengawal sesuatu yang luar biasa. Bahkan mereka tidak bisa menahan pikiran mereka dan menaruh pikiran mereka pada 5 orang ini. Liu Ming secara alami tahu pikiran orang-orang ini, tetapi dia juga tidak peduli. Tentu saja, selain Liu Ming yang paling menarik, yang lainnya adalah wanita misterius berbaju merah. Xiao Yan bertanya kepada Tang Wuxin tentang pria ini lebih dari sekali. Tetapi Tang Wuxin hanya menatap gadis itu, dan jawaban untuk Xiao Yan hanya 3 kata. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena jika itu adalah seseorang yang Tang Wuxin kenal, Tang Wuxin mungkin sudah pergi untuk berbicara dengannya sejak lama. Di bawah Sangguan Yulong, saya tidak tahu apakah saya bisa memberitahu nama saudara perempuan saya. Sama seperti semua orang menatap wanita berbaju merah, Sangguan Yulong membuka kipas di tangannya dan datang langsung ke wanita berbaju merah sebelumnya. Sepanjang jalan, sepertinya sedikit membosankan, Sangguan Yulong datang ke tempat yang kacau ini hanya untuk melatih dirinya sendiri. Sekarang ada wanita cantik seperti itu, Sangguan Yulong secara alami harus memulai terlebih dahulu. Akan menjadi hal yang indah dan menyenangkan untuk memiliki seorang wanita cantik untuk diajak mengobrol di tempat yang riuh ini. Namaku Bao Yaner. Tuan Muda Sangguan lebih perhatian. Mari kita selesaikan misi pengawalan kita. Setelah Bao Yaner menoleh ke sisi lain, dia jelas tidak ingin ada hubungannya dengan Sangguan ini, Yulong. Apakah Yaner terlalu memikirkan orang-orang biasa itu? Selama mereka berani datang, kita pasti akan membiarkan mereka datang dan pergi, kata Sangguan Yulong pada dirinya sendiri. Dengan rahasia keluarga, dia memiliki kesombongannya sendiri. Oh, kalau begitu aku menantikan Tuan Muda Sangguan memamerkan keahliannya. Suara lemah Bao Yan datang, dengan nada sedikit tidak sabar. Karena Tuan Sangguan sangat kuat, maka tolong Tuan Sangguan untuk memblokir rintangan di depan Anda. Pada saat ini, suara yang sangat sumbang terdengar di telinga semua orang. Suara ini secara alami milik Tang Wuxin, asteris. Itu adalah orang yang berada di gua pada awalnya, memeluk dari kiri ke kanan, membawa semua gadis baik ke sana. Aneh bahwa Tang Wuxin tidak membencinya. Hei, kamu benar-benar tidak ingin mati. Jika kamu menyinggung orang ini, kamu pasti akan mati di jalan. Xiao Yan menepuk bahu Tang Wuxin. Melihat kesuksesanmu, apa yang kamu takutkan ketika kamu memiliki saudara laki-laki dan aku akan menjagamu? Tang Wuxin menepuk dadanya dan berkata, Aku khawatir, butuh beberapa tahun bagi wajah putih ini untuk membunuhku. Kuncinya adalah kamu, orang ini pasti akan membunuhmu. Kebaikan itu seperti hati dan paru-paru keledai. Tentu saja, Xiao Yan berani mengambilnya. Kata-kata ini di dalam hatinya, dan setuju dengannya, itu tidak terungkap. Bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah kaisar yang lebih rendah di mata semua orang saat ini. Menurut alasannya, orang seperti ini hanya bisa berdiri di tepi. Tetapi karena wajah Tang Wuxin, Xiao Yan menempati posisi yang lebih sentral. Tentu saja, kecuali satu orang, seperti wanita berbaju merah ini, ada lapisan pembatasan pada wanita berbaju merah, tidak ada yang bisa mendeteksi kekuatannya, tetapi dia berdiri di tengah. Karena Tuan Sangguan sangat bertekad, dia harus bekerja untuk Tuan Sangguan. Bahkan Tang Wuxin tidak berpikir bahwa wanita misterius berbaju merah ini benar-benar mengikuti kata-kata Tang Wuxin. Sial, apakah gadis ini akan menyukaiku? Hati Tang Wuxin bersemi gembira, sementara Xiao Yan mengerutkan kening, karena Xiao Yan merasakan aura familiar di tubuh wanita ini, tampaknya menjadi hubungan darah, tetapi sangat samar dan tidak dapat dinilai. Sangguan Yulong mengerutkan kening, tetapi dengan cepat santai, menunjukkan sikap yang halus. Karena Yaner pergi, maka aku akan pergi menemui kelompok idiot ini. Sangguan Yulong melipat kipasnya dan segera berjalan keluar. Tang Wuxin menunjukkan sedikit kebanggaan, di tempat yang rusuh ini, Sangguan Yulong tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Pada saat ini, ada lebih dari selusin orang di depan kelompok, salah satu dari orang-orang ini adalah Kaisar Puncak, tetapi mereka semua memiliki gambar harimau di dada mereka. Dalam 3 napas, keluar dari sini, kalau tidak, tetap di sini. Sangguan Yulong memandang selusin orang dan berkata, Apa yang kamu, bos kami baik, Kaisar Puncak hanya berpikir. Ketika Sangguan Yulong melipat kipas, puncak Kaisar berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, pemimpin keluarga Liu sedikit mengernyit, tetapi tidak ada apa-apa. Siapapun yang membunuh Raja Harimau, dan Sangguan Yulong ini tidak akan pernah mati. Meskipun Sangguan Yulong dapat bertarung melawan Kaisar tertinggi, Raja Harimau adalah Kaisar tertinggi yang kuno, dan dia juga memiliki Kaisar tertinggi, Tang Heartless. Xiao Yan menatap Liu Ming. Dia menemukan bahwa Liu Ming sepertinya baru saja melakukan sesuatu, tetapi dia sepertinya tidak melakukan apa-apa.
Kalau begitu kamu sangat terbuka. Karena Raja Macan memiliki kekuatan seperti itu, apakah kamu tidak takut bahwa Hou Zizun akan bergabung? Dengan kekuatan kita saat ini, kita dapat bertarung dengan satu atau dua kaisar Zizun, tetapi jika kita bertemu satu atau dua kaisar, kita bisa bertarung. Saya khawatir barisan ini masih belum cukup untuk melihat apakah ada banyak kaisar. Xiao Yan memandang sekelompok orang yang perkasa dan memandang Tang Wuxin. Para kaisar ini jelas tahu bahwa pembunuhan itu menguntungkan, tetapi mereka masih mengikuti. Tidak diragukan lagi dengan mentalitas kebetulan. Mereka tidak takut. Apa yang saya takutkan? Jangan khawatir, ada saudara, saya akan melindungi Anda. Anda masih bisa melarikan diri jika kamu tidak bisa menang. Tang penuh percaya diri. Xiao Yan memutar matanya. Meskipun Xiao Yan membuat dendamnya tampak lebih rendah dari seorang kaisar, tetapi sebenarnya dia adalah seorang kaisar sejati, dan tidak pasti siapa yang akan menyelamatkan siapa saat itu. Namun, Xiao Yan mengadakan keheningan beberapa menit untuk sangguan Yulong lagi di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, datang dan jangan tidak senonoh, lain kali, Anda tidak perlu mengambil tindakan dari Tuan Tang, minta saja pesek di sebelah Tuan Tang untuk mengambil tindakan. Sangguan Yulong memandang Tang Wuxin dengan seringai di sudut mulutnya. Beraninya kamu bertarung dengan putra ini? Ya, putra ini akan menemaninya sampai akhir hari ini. Meskipun Anda memiliki beberapa kekuatan, Tuan muda ini akan menggunakan tangan orang-orang jahat itu untuk membunuh anjing di sekitar Anda. Jika anjing Anda mati, wajah pemilik anjing Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Kalimat ini segera menyebabkan ledakan tawa, ketika Tang Wuxin menyombongkan diri di depan mereka dengan Xiao Yan, hatinya penuh dengan api. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menertawakan Xiao Yan lagi, mereka secara alami tidak akan melepaskannya. Xiao Yan melirik sangguan Yulong, tangan kanannya diam-diam mengepal, tapi segera dilepaskan, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kamu bisa menanggung ini, jika aku benar-benar tidak tahan. Tang Wuxin menunjukkan ekspresi prihatin di permukaan, tetapi senyum berkembang di hatinya. Itu hanya anjing gila yang akan mati, jadi apa gunanya menggigit orang sebelum dia mati? Xiao Yan melirik sangguan Yulong dan berkata kepada Tang Wuxin, suara Xiao Yan tidak turun, dan sangguan Yulong, yang baru saja kembali, kebetulan mendengarnya, jelas. Anjing gila, aku akan memukulmu menjadi anjing gila jika aku mendapat kesempatan. Yaner, apakah aku pernah ke sana? Ada begitu banyak tikus, mengapa khawatir? Sangguan Yulong menarik napas dalam-dalam dengan senyum di bibirnya, dan meminta Sangguan Yulong untuk mencium bau darah di tempat ini. Tuan muda Sangguan adalah metode yang bagus, dan para wanita mengaguminya. Bao Yaner mengenakan tubuh Sangguan Yulong, dan kemudian pindah setelah sedetik, dan lalu mengalihkan pandangannya. Xiao Yan yang tenang di belakang, tangan giok Bao Yaner bergetar sedikit, dan tidak ada yang bisa dilanjutkan. Setelah serangan oleh orang-orang yang dikirim oleh Raja Harimau, semakin sedikit orang yang datang. Namun, kali ini ada sekelompok orang lain, tetapi kali ini adalah seorang kaisar yang lebih rendah. Pangkat rendah kaisar tidak terlalu kuat di tanah yang rusuh ini, tetapi juga merupakan eksistensi menengah hingga tinggi. Tang Wuxin, cepatlah dengan pesekmu. Jangan khawatir, jika kamu mati, aku akan membantumu mengumpulkan mayatnya. Sangguan Yulong menatap Tang Wuxin dengan tatapan sombong. Menghadapi kaisar ini di puncak-puncak Tang Wuxin, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, belum lagi Xiao Yan, yang merupakan pesek di benak Sangguan Yulong. Sial, keberuntungan tidak akan terlalu buruk, Tang Wuxin memandang kaisar di depannya. Semuanya, wajar jika Anda berkontribusi pada hal-hal yang telah Anda terima dari keluarga Liu saya. Liu Ming memandang kaisar dan berkata, orang seperti ini secara alami tidak membutuhkan mereka untuk mengambil tindakan, dan ada banyak kaisar dalam hal ini, Tim. Apakah Anda bertangan pendek? Biarkan saya melakukan pertempuran ini, seorang kaisar keluar. Saudara Liu, tunggu, karena Anda ingin pesek naik, biarkan pesek naik. Mengapa saudara Liu harus campur tangan? Sangguan Yulong memandang kaisar dan berkata. Oke, karena saudara Sangguan seperti ini, maka mari kita ikuti keinginan saudara Sangguan. Kaki yang telah melangkah keluar oleh kaisar dengan tenang mundur. Saudaraku, karena nama mereka ingin kamu pergi, sulit untuk membantu karena saudaramu, jadi tolong mintalah lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Tang Wuxin memandang Xiao Yan dan berkata. Melihat semua orang menatapnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dipaksa sejauh ini, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Apakah kamu sudah cukup bermain? Aku di sini untuk merebut harta karun. Siapapun di antara kalian yang memiliki harta, bawakan kepadaku, atau aku akan memenggal kepalamu dengan sekali klik. Suara tidak sabar. Pertempuran ini masih terserah pada wanita. Pada saat ini, sebuah suara dengan sedikit ketidakberdayaan terdengar. Suara ini tidak diragukan lagi adalah suara Bao Yaner. Tidak ada yang mengira bahwa Bao Yaner tidak akan memberikan wajah Sangguan Yulong begitu banyak. Sangguan Yulong menjelaskan bahwa dia ingin Xiao Yan mati, tetapi Bao Yaner tampaknya kesulitan bergaul. Sangguan Yulong,
Terakhir kali saya bekerja sama dengan Tang Wuxin, kali ini saya secara terbuka menentang Sangguan Yulong. Langkah kaki Xiao Yan berhenti dan menatap Bao Yaner, tapi Xiao Yan siap mengungkapkan kekuatannya. Namun, Bao Yaner tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan kemudian terdengar teriakan, dan Bao Yaner memotong satu lengan kaisar di depan semua orang. Semua orang memandang Bao Yaner dengan heran, mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Bao Yaner menembak, tetapi saat ini Xiao Yan menatap Bao Yaner dengan sedikit kejutan di matanya. Teleportasi adalah teleportasi. Jika seseorang dari negara adidaya menggunakan teleportasi, Xiao Yan tidak akan terkejut, tetapi wanita di depannya tampaknya melakukan apapun yang dia inginkan, lebih terampil daripada Xiao Yan. Kewaspadaan Xiao Yan terhadap Bao Yaner sedikit lebih tinggi di hatinya, dan dia tidak tahu apakah wanita misterius ini adalah musuh atau teman. Bao Yaner mengabaikan mata orang banyak yang terkejut, dan langsung melewati kerumunan itu ke Liu Ming. Dia memandang Liu Ming dan berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda pikir kami perlu menyebutkan kecepatan kami." Liu Ming mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatan kakak luar biasa, kami mengaguminya, tapi tolong jaga perasaan orang lain." Bao Yaner melirik Liu Ming dan melewatinya, tapi bukannya pergi ke sisi Sangguan Yulong. Dia berdiri tidak jauh dari Xiao Yan. "Aku membantumu kali ini, jadi aku akan memberimu bantuan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria. Link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.